Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan yang saya hormati Ibu Nur Amalia selaku dosen pembimbing dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Sari Widening Putri yang merupakan mahasiswi semester 7 di program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait dengan laporan praktik kerja lapangan yang sudah saya lakukan pada PT Swakarya Insan Mandiri. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada 4 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama itu bab 1 atau pendahuluan. Nah, ini terkait dengan latar belakang, tujuan manfaat, dan alasan saya mengapa saya memilih PT SIM sebagai praktik kerja lapangan yang setelah saya lakukan. Nah, yang pertama dilatar belakangi dengan era globalisasi di mana saat ini menuntut para masyarakat ataupun calon pekerja, khususnya calon-calon lulusan dari Universitas Negeri Jakarta untuk memiliki kemampuan yaitu hard skill dan soft skill yang seimbang, di mana uh, tujuan dari adanya kemampuan hard skill dan soft skill ini menunjang untuk pengembangan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, di mana uh, hal ini bertujuan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Nah, oleh karena itu, program studi S1 Akuntansi, khususnya di Universitas Negeri Jakarta, memberikan wadah bagi para mahasiswanya untuk memperoleh gambaran komprehensif terkait dengan dunia kerja, yang mana gambaran ini akan dituangkan pada mata kuliah praktik kerja lapangan yang telah dilakukan saya selama 4 bulan berjalan. Nah, kenapa sih adanya praktik kerja lapangan yang harus dilakukan para mahasiswanya? Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu yang pertama, menciptakan lulusan yang cerdas, terampil, dan dapat bersaing di dunia kerja secara profesional. Sehingga kemampuan hard skill dan soft skill para mahasiswanya, para calon lulusannya ini seimbang, yang mana dapat bersaing di dunia kerja secara profesional. Nah, yang kedua yaitu sebagai sarana atau wadah bagi para mahasiswanya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari pada saat perkuliahan ke dalam praktiknya di lapangan yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya kenapa sih alasan saya memilih PT SIM atau PT Swakarya Insan Mandiri sebagai tempat praktikan melakukan PKL? Alasannya yaitu praktikan tertarik. Saya tertarik dengan bidang kerja akuntansi dan perpajakan pada perusahaan jasa yang menangani banyak karyawannya atau memberikan layanan penyaluran jasa outsourcing, karena di mana kalau perusahaan jasa outsourcing itu sebagai pihak ketiga antara pekerja dan juga perusahaan klien. Nah, baik, selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dan manfaat yang saya buat ini terkait dengan job desk yang sudah saya lakukan selama magang atau selama 4 bulan berjalan ini. Karena ada 5. Yang pertama, praktikan mengetahui dan mampu memahami proses dari kegiatan akuntansi dan alurnya dan perpajakan pada PT Swakarya Insan sendiri. Nah, yang kedua, yaitu mengetahui dan mampu mempraktikkan bagaimana proses kerja dari outstanding prepayment dan alokasi atas transaksi kegiatan yang telah dilakukan pada anak perusahaan PT Prima Hijau Lestari menggunakan sistem ERP. Nah, selanjutnya, yang ketiga itu mengetahui dan mampu mempraktikkan bagaimana sistem withholding tax atau pemotongan pajak yang dilakukan perusahaan atas transaksi jasa yang telah dilakukan menggunakan sistem ERP. Yang keempat yaitu mengetahui dan mampu mempraktikkan bagaimana proses input dan juga alokasi dari piutang usaha atas nominal pembayaran yang telah diterima pada PT Swakarya Insan Mandiri melalui sistem ERP. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu mengetahui dan mampu mempraktikkan bagaimana proses dari rekonsiliasi dan juga audit internal atau saldo bank reject, piutang usaha, dan utang usaha yang dilakukan pada PT Wahana Inti Narendra, di mana akun-akun tersebut adalah akun dari General Ledger atau Raca. Nah,
kenapa dari tadi tuh menginput ke dalam sistem, karena perusahaan ini adalah perusahaan yang baru berkembang, di mana perusahaan menciptakan memberikan kemudahan bagi para karyawannya untuk mencatat semua kegiatan dan juga transaksi yang telah dilakukan melalui sistem ERP. Baik, selanjutnya itu tempat pelaksanaan PKL. Nah, saya sendiri melakukan praktik kerja lapangan ini di PT Swakarya Insan Mandiri yang beralamat di Jalan Kebagusan Raya nomor 18 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di sini ada nomor telepon, email, dan website yang dapat diakses untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan informasi dan layanan perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada proses kegiatan, di mana praktiknya melakukan 3 tahap, yaitu proses awal, terus ada juga proses persiapan, pelaksanaan, dan juga pelaporan laporan. Di sini praktikan melakukan pelaksanaan PKL di PT Swakarya Insan Mandiri pada divisi Finance, Accounting, and Tax, yang mana praktikan memulai praktiknya itu dari tanggal 7 Agustus bulan lalu sampai dengan 6 Januari di tahun depan. Nah, waktu pelaksanaan PKL itu dari hari Senin sampai hari Jumat, waktu kerja di jam 8 sampai jam 5. Sini adalah kata-kata kegiatan yang telah dilakukan praktikan bersama dengan tim-tim finance. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2 nih, terkait dengan tinjauan umum tempat PKL atau profil perusahaan dan juga bidang usaha yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, profil singkatnya, PT Swakarya Insan Mandiri adalah perusahaan jasa yang menyediakan berbagai macam layanan solusi manajemen. Itu banyak layanan solusi manajemen, di mana perusahaan ini sudah berdiri dari tanggal 1 Agustus 2007, yang mana sudah lebih dari 15 tahun. Dan saat ini perusahaan memiliki 5 anak perusahaan yang bergerak di bidangnya masing-masing dengan memberikan layanan yang berbeda-beda. Dan selain itu, terdapat 50 lebih perusahaan klien yang sudah bekerja sama dengan PT SIM. Nah, PT SIM ini juga memiliki 13 cabang yang tersebar di Indonesia. PT SIM itu memiliki 5 anak perusahaan. Tadi sudah dijelaskan, ada PT Diskol Indonesia Sejahtera atau PT DIS, PT Wahana Intina Renta atau PT WIN, PT Prawatia Karsa Pradipta atau PT PKP, terus Mandiri Cipta Sejahtera atau Moren-Moren, dan PT Prima Hijau Lestari atau PHL. Di mana anak perusahaan dan induk perusahaan bergabung menjadi satu menjadi grup, yaitu dikenal dengan SIM Group. Selanjutnya di sini membahas terkait dengan visi, misi, dan budaya perusahaan. Di mana namanya perusahaan, namanya di organisasi harus memiliki visi misi, di mana visi misi ini bertujuan sebagai pedoman bagi para karyawannya untuk mencapai tujuan bersama. Visinya menjadi perusahaan penyedia solusi manajemen yang terpercaya. Misinya ada 3, memiliki kompetensi di bidang solusi manajemen yang terus bertumbuh, menyediakan solusi manajemen yang aplikatif, dan menjadi perusahaan yang dikagumi baik secara internal ataupun eksternal. Nah, budayanya itu ada PIX. Apa sih PIX? PIX singkatan dari Performance, Excellent, Accurate, PIX, Accurate, Kindness, and Synergy. Dimana performance itu mengartikan prestasi kerja yang harus dicapai, excellent, kita perusahaan, para karyawan harus maju, kreatif, dan terus bertumbuh, accurate, dimana harus tepat, accurate, sigap dan antisipasi, kindness, kita juga harus mempunyai budaya perusahaan yang baik, bijaksana, sinergi, dimana kita sebagai para tenaga kerjanya harus memiliki kerja tim dan sinergi kebersamaan untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi dari
divisi finance tempat saya melakukan PKL. Itu di mana diketuai oleh Finance and Accounting Director. Di sini sebagai pengawas, penentu keputusan, penentu strategi dan sebagainya. Terus di sini di bawahnya itu ada Finance, Accounting and Tax Division Head, di mana Division Head ini tuh ada 2 di perusahaan. Di bagian keuangan itu ada bagian akuntansi sama AP dan di bagian perpajakan. Nah, kalau misalkan di akuntansi dan AP, itu tuh Division Head-nya tuh membawahi beberapa karyawan. Itu ada karyawan akuntansi yang menangani laporan keuangan, terus cash flow, itu juga terkait dengan laporan keuangan juga. Terus account payable officer sama administrasi di sini terkait dengan pembayaran dan penagihan gitu. Terus ada internal audit sama budget officer, di mana budget officer ini adalah karyawan yang bertugas untuk membuat rancangan-rancangan keuangan yang akan dilakukan di tahun-tahun setelahnya gitu, di tahun yang akan datang gitu. Dan selanjutnya itu ada kepala divisi dari tax, itu membawahi 2 karyawan. Itu ada karyawan pajak dan admin dari pajak. Selanjutnya di sini perusahaan itu memiliki 5 bidang usaha ataupun layanan yang ditawarkan. Apa aja sih? Yang pertama itu adalah perusahaan memberikan layanan employee supply management, yaitu layanan utama terpadu terkait dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja pada suatu perusahaan. Di mana perusahaan ini menyediakan banyak CV dan kandidat-kandidat yang berkualitas, dan selanjutnya nanti akan ditawarkan ataupun melakukan proses rekrutmen di perusahaan klien. Nah, selanjutnya yang kedua itu collection process management. Nah, ini adalah layanan untuk menjalankan fungsi penagihan suatu perusahaan, di mana di dalamnya ini banyak menggunakan teknologi yang terbarukan, yaitu melalui aplikasi Medi Collection yang diciptakan oleh PT SIM. Nah, selanjutnya ada verification process management, di mana layanan ini adalah tujuannya diberikan untuk proses verifikasi dan validasi data dari calon pelanggan. Ya, ada beberapa layanan yang ditawarkan, dan biasanya ini layanan berupa teknologi informasi kayak menggunakan aplikasi kayak mobil, aplikasi iMove dan sebagainya, tele-verification dan lainnya. Terus ada yang keempat adalah sales management, proses manajemen. Adalah layanan yang diberikan untuk menjalankan fungsi penjualan bagi perusahaan klien dan pemenuhan target penjualannya. Ini kayak layanan solusi marketing gitu lah istilahnya. Nah, terus yang kelima itu office cleaning service, di mana di sini perusahaan memberikan layanan ketenaga kerjaan kebersihan yang berdedikasi tinggi dalam bekerja dan juga sudah terapi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pelaksanaan kerja PKL yang dilakukan praktikan. Nah, di sini ada 4 tugas, di mana praktikan memiliki tugas untuk melakukan perhitungan outstanding prepayment dan alokasi PT PHL atau anak perusahaan menggunakan sistem, terus melakukan pemotongan pajak atas PPh 23 di semua entitas, terus juga praktikan juga melakukan pencatatan perhitungan dan pengalokasian piutang di PT SIM menggunakan sistem, dan yang keempat itu praktikan melakukan rekonsiliasi beberapa akun dari neraca di PT Win untuk membantu audit internal perusahaan. Nah, untuk penjelasannya di sini, yang pertama, pelaksanaan kerjanya, yaitu perhitungan outstanding prepayment dan alokasi PT PHL menggunakan ERP. Nah, PT PHL adalah anak perusahaan dari PT SIM yang tergabung dalam SIM Group, di mana perusahaan ini memberikan layanan terkait dengan jasa keamanan kebersihan gitu, demi menunjang kemajuan penghijauan lingkungan di sekitar lingkungan kantor gitu. Nah, di mana tugas dari praktikan, yang pertama yaitu praktikan diberikan akses sistem, yaitu username dan password sendiri, untuk mengakses ERP di PT PHL. Nah, selanjutnya praktikan akan melakukan penarikan data dengan modul payables
menggunakan payment request detail dengan nanti penarikan datanya ini bentuknya Excel. Setelah ditarik datanya terkumpul, nah praktikan akan menyamakan nih data Excel dengan modul open invoice purchase. Apakah datanya itu sama, nomor dokumennya itu sama, nominalnya juga sama. Nah, kalau misalkan sudah sesuai, maka selanjutnya praktikan akan melakukan pengecekan dan perhitungan bukti transaksi prepayment sesuai dengan SOP perusahaan. Nah, kalau ini adalah hal yang terpenting, yaitu pengecekan. Dimana kalau misalkan belum sesuai, praktikan akan melakukan penghubungan ke user untuk melakukan pelengkapan data. Ini data harus sesuai dengan SOP, kayak misalkan tanggal, terus namanya, formatnya, itu benar-benar harus sesuai. Nah, kalau misalkan udah komplit, udah sesuai, selanjutnya praktikan akan melakukan alokasi menggunakan payment alokasi, modul payment alokasi. Terus selanjutnya setelah udah dialokasi, nanti nomor dokumen ini akan praktikan melakukan rekapitulasi ke dalam Excel, di mana nanti Excel tersebut akan diberikan kepada mentor terkait. Nah, di sini ada pelaksanaan kerja dari tugas kedua, yaitu withholding tax PPh 23 atau semua entitas menggunakan sistem. Di mana withholding tax ini adalah pemotongan pajak PPh 23, itu menggunakan sistem ERP. Nah, praktikan ini pertama diberikan rekapan bukti nih, semua bukti potong PPh 23 dalam bentuk Excel di semua perusahaan klien setiap bulannya, tapi biasanya dikasih dalam 1 tahun, jangka waktu 1 tahun. Nah, selanjutnya setelah diberikan akses, selanjutnya setelah diberikan rekapan ini, praktikan akan diberikan akses nih untuk akun pajak pada sistem ERP, di mana praktikan akan menggunakan modul withholding tax PPh 23 di sistem ERP-nya. Udah lengkap. Selanjutnya praktikan nih mengisi dengan lengkap sesuai dengan data rekapan bukti ini nih, dari mulai nomor dokumennya, tanggal, nominal, nama perusahaan, dan lainnya itu harus sesuai dan lengkap. Selanjutnya, setelah udah lengkap, udah komplit, praktikan akan melakukan unduh faktur. Nah, jadi itu praktikan diberikan hard disk terkait dengan semua bukti-bukti pemotongan pajak yang sudah dilakukan perusahaan, dan nanti praktikan akan membantu upload ke sistem, yaitu faktur pajaknya. Nah, kalau udah semuanya terisikan, maka selanjutnya akan di dokumen action complete, dan nanti nomor dokumennya akan dilakukan rekapitulasi di Excel, yang mana nanti semua rekapan Excel ini akan praktikan berikan kepada mentor terkait. Nah, yang ketiga yaitu praktikan melakukan pencatatan, perhitungan, dan pengalokasian piutang usaha di PT Swakarya Insan Mandiri, itu induk perusahaan menggunakan sistem. Dimana yang pertama praktikan itu diberikan akses ERP juga, karena itu kan beda ya dari sebelum-sebelumnya. Nah, diberikan akses di PT SIM, udah diberikan akses, praktikan melakukan penginputan e-receipt menggunakan modul payment. Di sini data-datanya diberikan sesuai dengan mutasi bank yang diterima. Nah, setelah udah dilakukan modul payment, praktikan akan melakukan penarikan data dengan modul bank statement. Nah, kenapa sih dilakukan penarikan data? Karena supaya nominalnya ini muncul di akun di piutang usaha pada neraca. Setelah udah di bank statement, selanjutnya praktikan ini akan diberikan juga akses dari mutasi bank dan nomor invoice yang sudah dilakukan. Praktikan melakukan penyamaan nominal. Pokoknya udah sesuai sama antara mutasi sama akun di ERP itu udah sesuai belum gitu. Kalau misalkan belum sesuai, nanti akan diproses penginputan ulang. Kalau misalkan sesuai, lanjut. Praktikan akan mengalokasikan piutang usaha itu menggunakan modul payment alokasi. Selanjutnya kalau udah dialokasiin, nah ini kan muncul nih nomor dokumen. Nomor dokumen ini nanti akan praktikan salin dan melakukan rekapitulasi menggunakan Excel, di mana nanti Excel tersebut akan praktikan berikan kepada mentor terkait. Nah, selanjutnya
Tugas terakhir yang praktikan lakukan yaitu rekonsiliasi beberapa akun general ledger, itu ada piutang usaha, saldo bank reject, sama utang usaha di PT Win. Ini anak perusahaan juga ya, untuk membantu audit internal perusahaan. Dimana yang pertama kali itu praktikan diberikan nih banyak diberikan tarikan data akun dari general ledger masing-masing oleh accounting officer. Kalau udah diberikan, nah praktikan nih melakukan rekonsiliasi. Nah, biasanya praktikan mengurutkan dari mulai bisnis partnernya, terus menyamakan antara saldo debit dan kredit, apakah udah sesuai. Nah, biasanya kalau misalkan belum sesuai itu ada selisihnya. Nah, biasanya kalau misalkan selisih, itu kalau di piutang usaha itu selisihnya biasanya pajak gitu, belum dipotong. Nah, kalau udah selesai direkon, praktikan akan melakukan rekapitulasi nih, mana transaksi-transaksi yang belum terselesaikan ataupun yang ada selisihnya. Nanti kalau udah dilakukan rekap, nanti praktikan akan berikan ke mentor. Nanti akan dikaji ataupun ditindaklanjuti yang belum selesai. Nah, itu beberapa job desk yang sudah dilakukan praktikan. Pastinya dalam melakukan pekerjaan tersebut ada kendala yang dihadapi dan ada solusi yang praktikan lakukan. Yang pertama kendalanya itu praktikan masih beradaptasi dengan penggunaan sistem ERP perusahaan, karena menurut praktikan itu baru dipelajari di perusahaan ini gitu, karena sebelumnya di kampus di mata kuliah sistem informasi akuntansi hanya mempelajari sistem, kalau sistem akuntansinya itu akurat sama Zahir doang, tapi kalau ERP itu belum dipelajari, jadi hal baru banget nih buat praktikan mempelajarinya. Nah, solusinya bagaimana sih? Solusinya praktikan itu selalu melakukan uh, tanya langsung kepada mentor gimana sih cara prosesnya dari mulai penginputan sampai uh, apa outputnya itu apa dari penggunaan ERP. Nah, yang kedua, kendala yang dihadapi praktikan adalah masih beradaptasi dengan alur setiap pekerjaan, karena sebelumnya belum ada alur yang jelas gitu. Jadi praktikan harus menerka-nerka nih bagaimana dari uh, job desk ini ternyata nyambung ya sama job desk ini nyambung. Jadi masih ada uh, pemahaman-pemahaman yang uh, dilakukan praktikan selama bekerja. Nah, gimana sih cara solusinya? Yaitu melakukan diskusi secara personal ataupun melalui forum internal dengan para staff dan division head-nya. Biasanya tuh setiap bulan tuh kan dilakukan kayak rutinitas pelaporan pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, biasanya kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, praktikan menanyakan terkait dengan ini alur dari proses pekerjaannya seperti apa, terus input dan outputnya apa. Biasanya didiskusikan secara langsung untuk mempermudah pekerjaan. Dan yang ketiga kendalanya yaitu kesulitan. Ada satu tugas yang menurut praktikan itu agak sulit, itu sulit dalam melakukan rekonsiliasi akun general ledger, karena itu datanya tuh lumayan banyak dari perbandingan dari tahun sebelumnya di tahun ini, dan itu lumayan banyak karena kan uh, perusahaan ini berhubungan banget nih sama utang piutang gitu, karena untuk membayar gaji tenaga kerjanya, terus pembayaran pajak itu kan ada utang piutangnya gitu. Jadi kayak terlalu banyak nih transaksi-transaksi yang harus direkonsiliasi, dan itu nyatanya tuh banyak selisih-selisih antara mutasi dan juga selisih antara di sistem gitu. Jadi masih pengerjaannya itu tuh cukup lama gitu. Jadinya menurut tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, target waktu yang sudah ditetapkan. Nah, bagaimana solusi yang dilakukan? Nah, solusinya itu praktikan bertanya kepada mentor dan juga melakukan evaluasi pekerjaan dengan audit internal staff, di mana praktikan menanyakan bagaimana cara cepat untuk melakukan rekonsiliasi, terus apakah ini sesuai atau enggak, itu dilakukan diskusi dengan mentor.
Nah, dalam menjalani kegiatan PKL ini, ternyata tuh praktikan memiliki, menyadari bahwa adanya kesenjangan pengetahuan dan keterampilan antara ilmu yang sudah didapatkan dengan keterampilan praktiknya yang sudah dilakukan. Apa sih? Ternyata ada kesenjangan terkait dengan penggunaan teknologi teknologi sistem ERP. Nah, karena perusahaan ini adalah perusahaan yang menggunakan sistem dalam kegiatan pencatatan dan kegiatan operasionalnya. Nah, sedangkan di kampus itu untuk mata kuliah sistem informasi teknologi sistem informasi akuntansi itu tidak menjelaskan terkait dengan penggunaan sistem ERP, belum ada praktiknya gitu. Jadi praktikan agak kesulitan untuk penerapannya saat di dunia kerja. Untuk senjangannya. Untuk selanjutnya itu kontribusi praktikan. Nah, selama kurang lebih 4 bulan melakukan kegiatan PKL di PT SIM, praktikan memberikan kontribusi yaitu pertama pencapaian target pemotongan pajak menggunakan ERP pada akhir tahun. Karena untuk pemotongan pajak di ERP itu belum ada staff yang bisa nge-handle. Nah, akhirnya praktikan membantu untuk melakukan pemotongan sistem ERP, di mana ternyata alhamdulillah bisa mencapai target di akhir tahun, bahkan melebihi. Nah, yang kedua itu praktikan berkontribusi atas penemuan beberapa transaksi yang selisih ataupun transaksi yang belum terselesaikan pada beberapa akun general ledger yang dilakukan rekonsiliasi oleh praktikan sebelumnya, di mana hal ini kan mempermudah gitu para karyawan untuk melakukan audit internal atau pengecekan atas transaksi dan penindaklanjutan transaksi tersebut. Jadi lebih mempermudah. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai bab 4 yaitu penutup. Di sini terkait dengan kesimpulan, saya membaginya atas dua, yaitu kesimpulan non-teknis dan teknis, di mana non-teknis ini dapat meningkatkan hard skill dan soft skill dalam menghadapi dunia kerja secara profesional dan juga memperoleh gambaran proses bisnis dan keuangan dari PT Swakarya Insal Mandiri. Nah, kalau teknisnya apa sih yang bisa saya dapatkan di pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT SIM? Pertama itu menambah keterampilan dalam penggunaan sistem ERP perusahaan. Terus mengetahui proses dan alur dari hutang piutang di perusahaan jasa, khususnya perusahaan jasa yang menaungi ketenaga kerjaan outsourcing. Terus dan yang ketiga itu mengetahui bagaimana sih proses pemotongan pajak PPh 21, PPh 23 pada perusahaan jasa outsourcing. Nah, selanjutnya ada rekomendasi. Nah, di sini saya membagi atas dua rekomendasi untuk program studi, di mana praktikan merekomendasikan bahwa dibutuhkan pembekalan dan informasi-informasi terkait lebih dalam terkait dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan kerjasama dengan program studi ataupun perusahaan-perusahaan yang membuka program praktik kerja lapangan ini kepada mahasiswa-mahasiswa. Jadi harus lebih ditingkatkan untuk memberi informasi karena sebelumnya masih kurang. Nah, terus yang kedua itu lebih banyak memberikan pengetahuan terkait dengan software keuangan perusahaan yang dilakukan, khususnya sistem ERP. Karena kan di saat ini kan banyak perusahaan yang menggunakan sistem ERP, sedangkan untuk pengetahuannya masih kurang gitu untuk teori-teori dari sistem ERP dan praktiknya gitu. Terus untuk rekomendasi PT SIM itu terus bekerja sama dengan fakultas dan mendukung dalam penyediaan informasi bagi mahasiswa dalam menyiapkan laporan ataupun informasi perusahaan. Nah,
Sekian pemaparan terkait dengan laporan praktik kerja lapangan di PT Swakarya Insan Mandiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.